Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gung Widansa. Saya ingin mereview jurnal analisis parameter fisika kimia sebagai salah satu penentu kualitas perairan Batang Pelangki Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Parameter lingkungan yang diteliti dan sumber pencemarannya. Parameter lingkungan yang diteliti adalah parameter fisika kimia sebagai salah satu penentu kualitas perairan Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sumber pencemarannya berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan dengan wali nagari dan beberapa masyarakat Palangki, Kecamatan Ampek, Nagari, Kabupaten Sijunjung. Pencemaran terjadi karena pada umumnya masyarakat memiliki mata pencairan yang cenderung melakukan penambangan emas di sepanjang Batang Palingki. Selain itu, juga aktivitas menambang pasir dan sungai yang dijadikan MCK oleh beberapa masyarakat setempat. Akibat dari aktivitas yang dilakukan masyarakat menyebabkan terjadinya penambahan material ke dalam sungai yang berpengaruh terhadap kondisi perairan sungai baik secara biologi, fisik maupun kimia. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan dalam jangka panjang dan pendek. Terhadap lingkungan, perubahan bentuk lahan, bentang alam, kawasan konservasi, dan cagar budaya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya pembuangan limbah atau tiling dari sisa pengolahan bahan galian yang akan mempengaruhi kualitas perairan, baik secara fisika maupun secara kimia. Terhadap kesehatan, gangguan pencemaran penyakit kulit, kerusakan pada ginjal, merusak janin pada wanita hamil, sehingga mengakibatkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan kromosom, mengganggu saluran darah ke otak, hingga kerusakan otak. Metode pengumpulan data. Pengambilan sampel air di perairan Batang Palingki, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dilakukan secara purpose sampling. Sampel air diambil pada 3 sampel, yaitu lokasi pusat penambahan emas, stasiun 1, bagian muara, stasiun 2, dan bagian hilir, stasiun 3, perairan Batang Palingki. Purpose sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengukuran parameter fisika seperti temperatur air diukur menggunakan termometer air, pH air dengan menggunakan pH meter, dan warna air ditentukan secara visual langsung diukur di lapangan. Pengukuran parameter kimia dianalisis di laboratorium kimia yang meliputi kandungan oksigen terlarut, CO, dan BOD diukur dengan DO meter, sedangkan kandungan CO2 bebas diukur dengan asidimetri. Kandungan Hg, reksa diukur dengan menggunakan AF. Hasil pengukuran. Pengukuran parameter fisika perairan Batang Palingki dan masing-masing stasiun. Hasil pengukuran transparansi ketiga stasiun berkisar antara 10 sampai 30 cm. Transparansi paling tinggi berada pada stasiun 3 di muara sungai. Suhu air ketiga stasiun 26 derajat Celcius dengan warna air keruh dan agak keruh. Parameter kecepatan arus pada stasiun 1 sebesar 12 meter per detik. Stasiun 2 sebesar 8 meter per detik dan stasiun 3 sebesar 15 meter per detik. Dan suhu udara rata-rata 31 derajat Celcius. Pengukuran faktor kimia perairan Batang Palingki. Kadar oksigen terlarut ketiga stasiun tersebut sama, yaitu berkisar antara 5,25 sampai 5,26 mg per liter. Dan standar baku mutu yang ditetapkan UU 5 mg per liter. BOD berkisar antara 2,80 sampai 3,49 mg per liter. Dan standar baku mutu 3 mg per liter. BOD berkisar antara 47,05 sampai 76,25 mg per liter. Standar baku mutu
G per liter. Kadar organik total yang ditentukan berkisar antara 9,61 sampai 12,10 mg per liter. Yang terendah ditemukan pada stasiun 3 selanjutnya. Hasil pengukuran kadar merkuri berkisar antara 0,098 sampai 0,208 mg per liter. Limbah tambang emas dari wilayah penambangan di perairan Batang Palingki menimbulkan pencemaran di daerah-daerah aliran sungai yang dilewatinya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan. Mencabut izin operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL. Setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan pengawasan yang intensif, menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi. Sekian materi yang dapat saya review. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.